walaupun sering tidak diperhatikan atau dihargai oleh manusia. Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati dan setia. Bahkan para malaikat senang menyertai orang-orang seperti ini dan melindungi mereka. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 11 Agustus. Judulnya, Apa yang tidak dilakukan oleh kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Kita sudah pelajari ada 7 hal yang dilakukan oleh kasih. Berikut ini 8 hal yang tidak dilakukan oleh kasih. Untuk mengetahui kata asli Yunani, silakan ikuti dalam teks. Yang pertama, kasih tidak iri hati. Kata ini digunakan secara positif seperti dalam kejarlah karunia-karunia yang paling utama, 1 Korintus 12 ayat 31. Lalu di 1 Korintus 14 ayat 1, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia rohani. Dan di 1 Korintus 14 ayat 39, berusahalah untuk bernubuat. Namun kata ini di 1 Korintus 13 itu sama seperti yang di Kisah 7 ayat 9. Maknanya negatif. Jadi kasih itu baik bila mengusahakan atau berusaha untuk karunia-karunia rohani. Tapi kasih tidak untuk iri hati terhadap orang-orang yang memilikinya. Sebab iri hati ini menyebabkan perpecahan. 1 Korintus 3 ayat 3. Kasih tidak memegahkan diri. Kata kerja ini maknanya tentang kesombongan dan keinginan untuk mendapat pujian dari orang lain. Namun, kasih tidak berpusat pada diri sendiri. Yang ketiga, kasih tidak sombong. Kata kerja ini muncul di 1 Korintus 8 ayat 1. Paulus menyatakan pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi ini ditujukan untuk orang yang merasa dirinya sangat penting. Yang keempat, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kata kerja yang artinya tidak sopan ini secara umum berarti bertindak bertentangan dengan standar sosial dan moral dengan cara yang tidak terhormat, memalukan, tidak senonoh, atau tidak pantas. Kemungkinan besar Paulus merujuk pada perilaku sombong dan kasar dari pihak yang kuat dalam tanda kutip terhadap anggota yang lemah dalam tanda kutip di Korintus. 1 Korintus 4 ayat 10 dan juga dalam 1 Korintus pasal 8. Yang kelima, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Menurut penulis pelajaran ini juga artinya adalah hak-haknya. Jadi yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dapat juga dipahami, janganlah seorang pun mencari hak-haknya sendiri, melainkan juga hak orang lain. Nah, di dalam lingkungan di mana setiap orang mengutamakan hak orang lain, maka semuanya akan mendapat manfaat. Yang keenam, kasih tidak pemarah. Kata kerja pemarah ini menunjukkan keadaan batin yang terpicu, menunjuk pada seseorang yang mudah terpancing amarah. Ini berarti bahwa kasih tidak lekas marah atau sensitif. Yang ketujuh, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata kerja menyimpan kesalahan di sini memiliki makna akuntansi yang berarti kasih tidak memperhitungkan kesalahan seseorang. Dengan kata lain, kasih juga berarti mengampuni. Yang kedelapan,
Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih tidak menyimpan catatan kesalahan orang lain, tetapi juga kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan dan kesalahan mereka. Saat kita benar-benar mengasihi orang lain, kita tidak bersukacita atas kesalahan mereka, tetapi sebaliknya berusaha membantu mereka. Kutipan Roh Nubuah disadur dari The Sanctified Life halaman 12 dan 13. Ketika hati dipenuhi kasih kepada Allah dan sesama, perbuatan baik, kerendahan hati, dan pelayanan akan mengalir dengan sendirinya sebagai buah dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Orang yang benar-benar dikuduskan senang berjalan dalam terang Allah dan menjadikan kehendak Allah sebagai sukacita hidupnya. Orang ini tidak mencari pujian manusia, karena hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Walaupun sering tidak diperhatikan atau dihargai oleh manusia, Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati dan setia. Bahkan para malaikat senang menyertai orang-orang seperti ini dan melindungi mereka. Sedangkan mereka yang gemar meninggikan diri, justru kehilangan keindahan karakter Kristus. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.